Saya Andres Sumanto dari ANDLC. Saya senang sekali hari ini saya akan berbagi sharing pengalaman. Nah, khusus pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan leadership yang kami lakukan. Ada satu pertanyaan yang menarik ya, yang ditanyakan juga oleh peserta pelatihan, mengatakan begini, Pak, kalau saya punya bawahan yang notabene secara skill sudah udah bermasalah. Kita upgrade, kita training juga tidak ada perkembangan. Lalu secara attitude juga bermasalah. Banyak komplain, banyak ngeluh, cenderung provokasi dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Nah, tentunya ini merupakan keputusan besar yang tidak saja harus diputuskan oleh level Anda sebagai leader. Tapi Anda harus mengekskalasi itu ke level yang lebih tinggi atau Departemen HRD tentunya, yang nanti akan mengangkat isu ini sampai di level yang tinggi atau di atas. Nah, banyak sekali perusahaan dengan alasan karena harus membayar pesangon yang terlalu besar, karena orang yang sudah lama, karena alasan kasihan, loyalitas dan lain sebagainya, mereka berusaha untuk tetap mempertahankan orang-orang yang seperti ini tetap ada dalam perusahaan. Ya, nah saya sendiri tidak mengatakan ini salah atau benar, ya, tapi bagaimana organisasi itu harus kita bangun dengan cara yang profesional, cara yang organisatoris, cara yang tepat gitu ya, bukan didasarkan pada rasa kasihan dan lain sebagainya. Karena coba kita perhatikan ya, dampak dari satu, kalau kita mempertahankan orang-orang yang notabene sudah sangat bermasalah seperti ini ya, kemampuan, skillnya tidak bisa apa-apa lagi, bahkan mungkin masalah paling besar itu attitude ya. Kalau saran saya, kalau Anda tetap mempertahankan, itu seperti Anda menaruh apel busuk di antara apel-apel yang baik dalam keranjang. Ya, Anda bisa lihat akibatnya apa? Daya rusaknya luar biasa. Saya bolak-balik katakan, daya rusaknya itulah yang lebih menghancurkan perusahaan dibanding rasa kasihan dan lain sebagainya. Dibanding orang yang harus Anda saving oleh perusahaan demi menjaga orang ini tetap di perusahaan itu. Jadi penting sekali untuk kita tahu orientasinya kemana. Ya, saya sendiri bukan orang yang tidak sosial ya. Kalau saya anggap saya kasihan terhadap orang itu, ya saya didik, saya latih. Kalau orang itu masih mau berubah, it's okay. Tapi kalau sudah masalah attitude-nya nggak bisa berubah, ya dengan berat hati saya harus lepaskan. Karena saya nggak mau perusahaan saya hancur, rusak. Karena cara berpikirnya yang sudah bermasalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dengan orang-orang seperti ini adalah tentunya yang menjadi kendala biasanya masalah kalau saya harus keluarkan, wah pesangon saya besar sekali Pak. Nah ini masalah klise sebenarnya ya. Sebenarnya juga Anda harus coba mempertimbangkan daya rusak yang dihasilkan. Jadi hambatan-hambatan muncul, eskalasi yang semakin besar dari masalah yang diakibatkan oleh orang tersebut dengan nilai yang Anda harus keluarkan. Nah ini harus jadi satu challenge buat kita. Mungkin HRD bisa melakukan program yang namanya Golden Shake Hand. Ya, kita negosiasikan berapa mereka keluar dan bagaimana cara orang-orang seperti ini juga tidak lagi menjadi bagian dari organisasi. Ya, bukan berarti kita tidak manusiawi. Kadang-kadang HRD juga suka berpikir aneh gitu ya. Pak, kasihan Pak, kita nggak boleh selayaknya. Dia kan kalau keluar dari perusahaan kita bekerja apa? Betul. Memikirkan orang dari sudut sosial, dari sudut moral penting. Tapi Anda bisa bayangkan nggak kalau itu merusak orang-orang yang mau bekerja dengan baik? Budaya mereka rusak, habit mereka rusak, karena mereka melihat, loh kok itu kok boleh, kok itu kok boleh, kok itu kok di atasan diam saja dan lain sebagainya. Akibatnya akan merusak semua tatanan produktivitas perusahaan. Lalu perusahaan mulai down, mulai mengalami kesulitan, mulai mengalami beberapa macam hambatan. Akibat satu orang tadi loh ya. Karena satu orang tadi kan seperti sel cancer gitu ya. Dia akan menyebar dengan cepat sekali, merusak yang lain. Akibatnya perusahaan juga akan terkena dampak, masalah yang besar. Nah ini yang tidak kita harapkan sebenarnya. Ya, jadi selayaknya kita harus bijaksana. Kita berpikir pertama adalah orang-orang yang lebih banyak yang mau bekerja, yang masih bersemangat untuk bekerja, dibandingkan dengan satu orang yang notabene mungkin kita punya rasa kasihan, punya rasa nggak enak, atau kita hitung-hitungan gitu ya. Ya, Anda harus pikirkan secara matang.
ya, karena kalau tidak perusahaan dirugikan dan banyak orang yang dirugikan. Banyak perusahaan bangkrut oleh hal-hal seperti itu. Saya banyak mengalami sekali perusahaan-perusahaan yang harus terseok-seok karena mereka tetap berusaha mempertahankan orang-orang yang salah dengan alasan yang tidak tepat. Baik, terima kasih. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu, khususnya dalam membangun keterampilan leadership. Salam sukses, Sen Sumanto. Sampai jumpa.